Oke, hello Lightizen. Oke, mungkin ada yang udah sering banget kali ya lihat muka aku di mimbar di panggung ini, mungkin kalian sering lihat. Tapi mungkin kayak, ih kakaknya siapa sih, kayak siapa ya gitu ya, kayak mungkin nggak kenal gitu, cuma lihat doang. Oh iya nih kakaknya yang suka nyanyi nih di atas panggung. Nah makanya hari ini aku mau memperkenalkan diri lagi ke kalian semua ya. Nama aku Elizabeth Veronica. Biasanya, oh halo semuanya. Biasanya kalau di gereja aku biasanya dipanggil Abed, jadi bisa panggil aku Ci Abed, Kak Abed. Kalau ketemu sapa aja, Hai Kak, Hai Ci, boleh kayak gitu. Em, tapi kalau misalkan di luar mungkin ada beberapa orang yang manggil aku nggak dengan nama itu. Jadi terserah kalian boleh panggil Kak Abed, Civero dan lain sebagainya. Hari-hari ini ya pekerjaan aku melayani anak-anak muda yang sangat muda sekali usianya. Anak-anak yang umurnya 3 sampai 6 tahun. Di sana aku melayani mereka dengan mengajar mereka di salah satu sekolah swasta yang ada di Cikarang ini. Dan hari ini aku nggak akan nyanyi ya, nggak akan mimpin kalian untuk dalam pujian dan penyembahan. Tapi hari ini aku mau share sesuatu ke kalian semua, yaitu tentang ini. Saya dikasih tema tentang joy, yaitu Jesus, others, and you. Joy itu kalau kalian tahu apa sih arti dalam bahasa Indonesianya? Joy, joy. Ada yang tahu boleh angkat tangannya gitu. Joy. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Ayo tanya kiri kanannya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu gitu. Oh, nggak tahu kayaknya ya. Jadi joy di dalam bahasa Indonesianya itu adalah sukacita, kebahagiaan. Gimana sih gitu ya? Kita bisa mendapatkan sukacita itu, kebahagiaan itu, yaitu salah satunya adalah dari ini nih, yaitu Jesus, others, and you. Yang berarti dari Yesus ke sesama dan kamu semua. Nah, aku di sini nggak akan ngomong lama-lama supaya kalian juga nggak bosen kali ya dengar aku ngomong terus gitu. Tapi yuk kita baca ayatnya dari Yohanes pasal 15 ya, ayat 9 sampai 12. Aku nggak tahu kalian kelihatan atau enggak nih kata-katanya di depan. Kalau misalkan nggak kelihatan boleh buka Alkitabnya atau Alkitabnya atau Alkitab yang ada di handphonenya, boleh banget kita baca sama-sama. Kenapa sih kebahagiaannya itu atau sukacitanya itu didapat dari itu, dari orang lain, dari sekitar kita. Kita baca sama-sama yuk. Kalau misalkan semuanya udah dapetin ayatnya dan bisa baca kata-kata yang ada di depan ini, aku minta kalian semua bilang oke. Oke, kencang banget yang di belakang ya. Paling gede soalnya kayaknya di layar multimedia. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jelas banget ya teman-teman ya ayat firman Tuhannya. Gimana sih caranya kita mendapatkan sukacita atau kebahagiaan itu tadi, alias joy itu tadi, bukan Joy Tobing ya. Kalau misalkan ada angkat-angkatan saya gitu ya, tahu gitu salah satu artis Indonesia namanya Joy Tobing atau Kakak Joy itu dulu yang biasanya makin keyboard, bukan. Tapi ya itu sukacita atau kebahagiaan itu kita dapatnya dari mana? Udah jelas banget dikatakan di ayat 11 dan 12. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, yaitu sukacita yang Tuhan punya, itu ada di dalam hati setiap kita semua, supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Dan inilah perintahku, alias perintah Tuhan Yesus untuk kita semua, yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan itu telah mengasihi kita semua. Nah,
Sekarang aku pengen tanya nih ke teman-teman semua ya. Kira-kira kebahagiaan kita akhir-akhir ini tuh kita dapat dari mana sih gitu? Apakah dengan kalau yang cowok-cowok tuh main game terus gitu ya. Wah, saya seneng banget Kak. Saya bakal menjadi sukacita kalau saya banyak menghabiskan waktu di depan HP saya atau di laptop saya buat main game kayak gitu. Atau yang cewek-cewek gitu ya kayak, oh saya bahagia banget Kak kalau udah fangirling gitu ya kan. Sama upa-upa bayangan kalian gitu atau nonton drama Korea yang kalian suka. Apakah itu kebahagiaan kalian? Atau, oh saya bakal bahagia Kak kalau saya nongkrong bareng teman-teman ke kafe, ngobrol, hahihi itu menjadi kebahagiaan saya. Coba sekarang kalian cross check, kalian bertanya ke diri kalian sendiri, kalian tuh bahagia kalau ngapain sih? Kalian bakal jadi seneng tuh kalau ngapain kayak gitu. Kalau buat aku sendiri, belum Kak, maaf. Kalau buat aku sendiri, kebahagiaan yang aku punya adalah pas banget sama firman Tuhan kita di hari ini. Aku tuh suka banget berbagi sama orang lain. Jadi kalau misalkan aku bisa ngasih sesuatu buat mereka, itu rasanya aku bahagia banget. Gak cuma dari segi materi ya, tapi juga kayak mungkin waktu, mungkin kayak obrolan dan segala macam. Dan aku benar-benar menghargai itu gitu. Salah satu contohnya, aku tuh dulu punya temen ya semasa kuliah. Dia nih agak unik waktu pertama kali ketemu sama aku. Dia bilang dia suka sendiri dan aku sering tanya, kenapa lu sendiri-sendiri aja gitu kan. Iya soalnya menurut gue sih temen gak penting ya kayak gitu kan. Kayak sendiri juga bisa gitu, kayak gak penting banget ada orang lain gitu. Kayak sendiri juga bisa gitu. Terus aku tanya lah, emang enak sendiri gitu kan. Enggak lah, gabung lah, main gitu segala macam. Dan lambat laun kayak aku sering temenin dia kan, ngobrol A, B, C, D, E, lalala, aku kenalin ke teman-teman aku yang lain dan segala macam. Dan sampai detik ini dimulai dari pertemuan itu kita udah temenan sekitar 4-5 tahun mungkin ya. Dan di beberapa waktu yang lalu dia bisa bilang, ih gak enak banget tahu sendirian. Kayak emang ya walaupun se-introvert-introvertnya orang atau sendiri-sendirinya orang gitu, tetap butuh orang lain di sekitar dia kayak gitu. Dan ini nyambung banget sama hal ini, yaitu selain itu perintah Allah, ternyata itu bisa menghadirkan sukacita loh buat hati kita. Tapi gimana sih caranya kita bisa mengasihi orang lain? Yang pertama ya pasti kita harus kenal ya kan sama orang tersebut. Sekarang aku tanya deh ke kalian, kalian kenal nggak kiri kanannya itu siapa namanya? Ya Kak Cila kenal ya, sebelahnya kali dia. Gladys sebelahnya siapa? Kenal nggak? Siapa namanya? Hendra namanya. Oh Pedra. Hobinya apa? Tahu nggak? Oh ngegame. Bagus. Aku mau tanya yang di belakang sana tuh. Juan sebelahnya siapa? Kenal nggak? Sakti makanan favoritnya apa? Juan tahu nggak? Wah, nggak tahu. Nah, kalau gitu ya, banyak ya pepatah tuh bilang kalau nggak kenal maka dia nggak bisa sayang. Ya kan? Gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita juga nggak tahu dia tuh siapa, asal usulnya dari mana, ngapain kayak gitu ya. Jadi untuk itu aku minta coba kalian semua bangkit berdiri sekarang. Bangkit berdiri. Iya bangkit berdiri, muat gak ya? Coba bikin barisan nih sepanjang ini di depan mimbar aku. Bikin barisan panjang. Yang panjang banget. Yuk semuanya maju. Kita akan main sedikit game ya atau icebreaker nanti yang bisa menghafal gitu. Semua yang diucapkan sama teman-temannya akan ada hadiah dari aku. Bebas, hadiahnya aku kirimin saldo e-wallet terserah, Shopee Pay, GoPay dan teman-temannya kalau kalian mau. Apa? Oh udah limit, duit cash juga boleh, duit cash atau mau ditransfer via M-Banking gitu juga boleh. Coba bikin barisan yang panjang, kalau nggak muat boleh ke atas kalau nggak muat.
Oke, ini mumpung orangnya nggak banyak-banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
lumayan banyak. Sekarang coba kalian kan 34 tadi ya. Berkumpul ber-17. Jadi saya mau ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran. Ber-17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, yang di sana gabung. 2 orang ke sana, 2 orang ke sana. Ya, 2 orang. Oke. Ya, pas di sini ya. Cara mainnya kayak gini, cara mainnya. Contoh ya, contoh. Di kelompok ini Kak Cila yang memulai. Nama saya Cila, hobi saya menyanyi, makanan kesukaan saya bebek, misalkan kayak gitu ya. 3 aja, namanya siapa, hobinya apa, habis itu makanan kesukaannya apa. Nah, habis itu muter ke Pedra. Pedra harus mulai nama dia Cila. Makanan habis itu hobinya adalah menyanyi, makanan kesukaannya bebek. Nama saya Pedra, hobi saya ini. Kalau 3 kepanjangan 2 aja deh. Nama sama hobi ya. Jadi misalkan nama saya Cila, hobi saya menyanyi. Pedra bakal bilang nama dia Cila, hobinya menyanyi. Habis itu nama saya Pedra, hobi saya main game, misalkan kayak gitu. Lanjut ke sebelahnya, nama kakaknya Cila, hobinya ini, bakal gitu. Jadi kalian home pimpa, hafalin satu-satu ya yang disebutkan sama temennya. Dan orang terakhir yang bisa menghafal itu semua nama teman-temannya bakal aku kasih hadiah kayak gitu. Sekarang home pimpa dulu untuk menentukan siapa orang pertama, karena dia yang paling beruntung ya. Habis itu nanti bakal berputar searah jarum jam. Untuk mengenal siapa nih teman-teman kalian. Coba home pimpa. Iya, yang sedikit keluar. Ya kalau mau cepet item home pimpa lagi. Ayo. Home pimpa layom gambreng. Ya, udah nggak usah ribut mana yang hitam mana yang putih. Ayo lanjut. Apa? Ya langsung mulai searah jarum jam aja, searah jarum jam. Apa? Ya ke kanan. Ayo orang pertamanya siapa di sini? Apa? Oke, dari itu ke Tabita ya. Silahkan. Diperhatikan ya temennya ngomong apa, diperhatikan. Boleh minta Koko Hadi di sebelah sana coba dengerin bener atau enggak. Mantau sedikit, aku bakal keliling kiri kanan. Enggak, nanti dulu. Dia sambil nyebut, dia jangan dihafalin sekarang sambil nyebut. Enggak, sambil jalan. Ayo. Ya, lanjut. Nama dia? Bukan nama dia. Hobinya? Tadi barusan nih hobinya bunyi. Nah, nama saya? Main basket. Lanjut. Iya nama. Namanya Selin, hobinya main HP katanya. Lanjut, ayo. Nama dia siapa nih?
Ya. Nah, oke lanjut. Siapa nih namanya nih? Nama kamu? Hmm. Hmm. Ayo fokus, 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 fokus. Enggak, nama panggilan aja, nama panggilan aja. Aduh. Heeh. Ya lanjut, lanjut. Oke. Hmm. Oke. Lanjut. Sakti ini Sakti berarti sekarang nih. Iya betul. Apa hobinya ngehalu? Halu, aduh. Sama dong. Nah, nama kamu siapa? Nama kamu? Oke, lanjut. Oh, Juan dulu katanya. Hmm. Lanjut, lanjut. Hmm. Hobinya apa nih? Ayo lo. Oke, lanjut. Wah, di sini tinggal 7 orang. Ayo, lanjut. Oke. Ayo, ayo. Kalau nyerah nggak apa-apa, nyerah aja. Ayo. Menyerah nggak? Nih, nggak boleh menyerah. Ayo. Lanjut.
Bukan, ini nanti orang terakhir yang bisa ngafal semua. Wah ini udah nyaris mau orang terakhir ya. Congratulations. Ayo coba, ayo. Lanjut. Ayo kalian pasti bisa. Ayo. Oke, sama-sama sudah di orang terakhir ya. Kita lihat apakah mereka berhasil, teman-teman. Udah? Hah? Oh ya udah. Oke, boleh aku tahu namanya siapa? Namanya siapa? Boleh kenalan? Namanya siapa? Oke, William, nanti ketemu aku ya, William. Di sana. Udah berhasil kah? Coba kita lihat. Oke, tim ini boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Udah?
Berhasil? Oke, beri tepuk tangan yuk Mas untuk masing-masing kita, silakan duduk kembali. Nah sekarang kan seenggaknya kalian sudah mengenal ya setengah dari Jemaat Ibadah Light. Seenggaknya kalian tahu, oh dia ternyata namanya si ini, hobinya main ini. Jangan-jangan tuh selama ini kalian duduk di tengah-tengah ibadah ini gitu ya, tapi nggak tahu si itu namanya siapa, si itu namanya siapa, hobinya apa, kalian nggak tahu. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah dengan cara kita kenalin dulu teman-teman kita. Dengan mengenal kita jadi mulai enak tuh ya, bisa ngobrol, bisa memberikan sesuatu. Dan itulah yang akhirnya menimbulkan kita memiliki rasa ingin mengasihi sesama kita. Nah, kalau misalkan udah gitu, tapi ya segala sesuatu yang dimulai dengan kasih itu bisa juga berakhir dengan perpecahan. Contohnya apa sih? Misalkan Kak Cila sama Kak Lydia udah bilang deh, wah ini mah best friend aku, udah best friend forever lah gitu lah ya. Sampai beberapa tahun mereka udah mikir kayak gitu, bilangnya best friend forever, tapi tiba-tiba ada suatu kejadian yang bikin mereka berantem, jebret gitu. Dan malah habis itu, gue udah gak mau lagi deh temenan sama lu, kapok deh, gak mau kayak gitu. Atau bahkan ada juga kalau misalkan kalian udah lebih tua lagi, lebih dewasa lagi gitu ya. Misalkan kalian jalin hubungan sama seseorang, ataupun kalian jalin hubungan sama seseorang bisa putus, bahkan sampai yang pernikahan aja bisa cerai kayak gitu. Dan itu kenapa sih yang awalnya tuh lengket banget, saling mengasihi katanya satu sama lain. Tapi bisa diakhiri dengan perpecahan. Itu bukan karena Tuhan itu gak mengasihi kita sehingga kita tidak mengasihi orang lain. Bukan, tapi kadang kita sebagai manusia itu egois teman-teman. Kita tuh kadang masih punya hal-hal yang kita ini mementingkan diri kita sendiri. Gue tuh maunya kayak gini, kalau lu gak bisa ngikut gue ya udah lu bukan teman gue gitu. Kita gak bisa mengasihi mereka lagi. Atau kadang ada beberapa hal yang kita masih mikirin diri kita sendiri. Contohnya kalian udah janjian nih sama teman kalian. Yuk tanggal 10 nanti ya kita pergi yuk nonton ke mall, nonton Black Adam ya. Semoga filmnya masih ada di tanggal 10 November. Tapi misalkan kalian janjian gitu. Kalian udah seneng nih, udah semangat mau nonton Black Adam. Tapi suatu hari teman kalian ngabarin kayaknya gak bisa deh, mama gue nyuruh bantuin nih gitu, jadi nggak bisa pergi, maaf ya kayak gitu. Tapi kalian tuh mikirin diri kalian doang, kan gue pengen nonton banget sama lu kayak gitu. Kayak kenapa tiba-tiba dibatalin sih kayak gitu kan gue pengennya nonton sama lu gitu. Terus karena hal tersebut kalian jadi marahan sama teman kalian, jadi menimbulkan perpecahan dan akhirnya hal-hal itu yang menghalangi kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Atau kadang gak harus orang yang dikenal gitu, orang-orang asing terutama ya yang kalian gak kenal. Kalian lihat tuh misalkan di pinggir jalan ada orang yang membutuhkan uluran tangan gitu, misalkan minta-minta atau segala macam. Terus kayak ya udah gue aja, dia toh nanti juga ada lagi orang lain yang ngasih. Tapi kalau semua orang berpikir nanti juga ada orang lain yang nolong, dan semua orang berpikiran kayak gitu, siapa yang bakal nolong mereka? Gak ada kan. Makanya walaupun awalnya itu dipupuk dengan kasih, jadi kasih yang dimiliki manusia ini bisa berakhir dengan sesuatu hal yang tidak baik, bisa berakhir dengan sebuah perpecahan karena kita itu masih punya nilai-nilai yang kita pegang yang gak benar gitu. Ada juga hal-hal yang masih kita miliki, ego-ego kita, keinginan diri kita sendiri yang kita gak bisa considerate sama orang lain. Nah ini dia, kita udah baca tadi kan di Yohanes, yaitu Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita gitu. Sehingga kita juga akhirnya bisa mengasihi orang lain gitu. Beberapa waktu yang lalu, kalau kalian masih ingat khotbahnya Kak Andre ya, Kak Andre tuh bilang kita tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita nggak punya.
Dan sekarang kalian cek coba ke diri kalian sendiri. Sudahkah kamu merasakan kasih Tuhan setiap hari? Kita bisa bangun pagi aja, itu kasih Tuhan buat kita. Kita bisa nafas aja, itu Tuhan mengasihi kamu. Kalau Tuhan gak mengasihi kamu, mungkin saat ini kamu gak duduk di kursi ini, kita mungkin terbaring sakit, mungkin nafas juga susah. Tapi Tuhan mengasihi kamu sehingga kamu ada di tempat ini buat dengerin ini gitu. Dan tanpa kepenuhan kasih Allah, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gimana caranya kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri aja belum merasakan kasih. Itu sebabnya Tuhan yang memulai inisiatifnya gitu ya. Yesus yang memulai inisiatifnya, dia memberikan nyawanya dengan cara itu. Dia menunjukkan bahwa dia mengasihi kamu lebih dari apapun. Dia menunjukkan bahwa kasihnya itu benar-benar mahal. Dan gak akan ada lagi orang lain yang rela mati buat kamu. Cuma supaya kamu tuh bisa bebas. Dan Tuhan juga sudah memberikan contohnya ya. Dia mengasihi banyak orang. Sehingga kalau kita meneladani Yesus, kita juga harusnya bisa mengasihi orang lain. Kayak gitu. Dan alangkah indahnya ya, ada juga ayat tuh di Mazmur. Kalau ada lagunya juga bahkan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara semua bisa hidup rukun bersama gitu. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Yaitu tadi ya, karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Jangan sampai kasihnya Allah itu cuma stop di diri kita. Jangan sampai kabar baiknya Allah bahwa Yesus itu datang ke dunia, mati buat kita semua, menjadi pembebas buat semua dosa-dosamu itu berhenti cuma sampai di kita. Kasihan banget ya orang-orang di luar sana yang gak pernah dengar siapa Yesus itu gitu. Dan karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, itulah sebabnya kita juga harus mengasihi orang lain. Dan dengan mengasihi orang lain itu bikin kita jadi bahagia loh teman-teman, bikin kita sukacita, bikin kita seneng. Kenapa? Ya bayangin aja ya kalau kita gak saling mengasihi dan malah berantem-beranteman, emang kalian bakal seneng. Contoh simpelnya itu gitu ya. Gak akan ada yang seneng kalau ribut setiap hari gitu, dengerin kata-kata ribut setiap hari. Gak akan ada yang merasakan sukacita kalau saling musuhan, saling gosip satu sama lain, ngomongin di belakang, gak akan ada yang seneng. Itu sebabnya mengapa kita harus mengasihi orang lain, supaya kalau misalkan dunia ini dipenuhi dengan kasih Allah, kebahagiaan yang Tuhan bilang tadi tuh, sukacitaku itu akan dipindahkan semuanya ke kalian semua. Dan kita akan berbahagia dan kita akan bersukacita karena semuanya tuh saling rukun, saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Ada salah satu quotes ya, yang karena aku lahir dari dunia hospitality, yang sering banget dicanangkan gitu sama manajer-manajer di tempat aku kerja dulu, ataupun mungkin banyak orang lain adalah treat others just like you want to be treated. Kayak perlakukanlah sesamamu, perlakukanlah orang lain seperti kamu pengen digituin juga sama orang lain. Kalau kamu gak pengen digosipin sama orang, ya jangan menggosip. Kalau kamu gak pengen misalkan orang lain ngomongin kamu di belakang, jangan ngomongin orang lain di belakang gitu. Karena sistem tabur tuai ya, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Sama juga, kita kalau misalkan memperlakukan orang lain kayak gitu, itu juga mungkin suatu saat lagi akan balik lagi ke kita. Seperti apa yang Tuhan bilang. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga ketika kita saling mengasihi, ketika ada Yesus di tengah-tengah pertemanan kita, ketika ada Yesus di tengah-tengah keluarga kita, kita akan merasakan sukacitanya Allah yang Tuhan memang sudah berikan di dalam hati setiap kita. Next, nah ini ya, kasihilah orang lain supaya kita beroleh sukacita. Dan ingat tadi di Yohanes, Tuhan udah bilang inilah perintahku dengan jelas. Jadi untuk kita bisa memperoleh sukacita itu enggak hanya dari aku, dan aku. Memikirkan diri kita lagi, dan diri kita lagi. Tapi
Coba mulai kasihilah orang lain, kasihilah sesamamu, mulai dari keluargamu deh. Hal-hal yang kecil, mulai kasihi teman-teman sekolahmu, teman-teman deketmu, supaya kita beroleh sukacita. Seperti itu. Nah, aku gak akan lama-lama lagi. Mari kita tundukkan kepala supaya kita bisa mengasihi orang lain. Seperti Kristus juga mengasihi kita. Kita mau pakai hidup kita untuk bisa berguna buat sesama kita. Bisa bermanfaat buat sesama kita. Teladani Yesus. Karena Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan pada saat ini bagi kita semua. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa anugerah-Mu kami tidak akan ada Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, bentuk hati kami, bentuk pikiran kami agar kami boleh meneladani Engkau. Agar kami bisa Tuhan seperti Kristus yang mengasihi umatnya. Kami juga mau Tuhan belajar untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi orang lain kami dapat merasakan sukacita itu. Berkati setiap kami Tuhan agar kami tetap saling mengasihi, tidak saling membenci. Dan biarlah Tuhan setiap dari jemaat Light boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan pakai setiap kita untuk kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal sederhana. Karena ketika kamu membahagiakan orang lain, kamu juga akan beroleh bahagia. Ketika kamu mengasihi orang lain, kamu juga akan dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik, bahkan sangat baik Tuhan bagi kita semua. Dan biar hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, ya selanjutnya kita akan ada diskusi kelompok. Kelompoknya boleh ditampilkan kakak-kakak supaya teman-teman. Ya, 2-3 orang. Oke, jadi coba cari temennya nih di kiri kanan ya, 2-3 orang. Boleh berdua, boleh bertiga. Coba cari temennya ya. Jangan sampai ada yang gak kebagian temen nih, kasihan dia. Coba ada yang belum dapat pasangannya boleh angkat tangan. Yang belum dapat pasangan. Oh, Kak Citra belum dapat pasangan katanya guys. Oke, ya siapa? Ada yang belum dapat atau sudah semuanya? Kalau semuanya udah ada temen untuk diskusi, coba aku mau dengar kata-katanya apa ya? Tepuk tangan deh yang kenceng deh. Kalau kalian udah dapat tangannya. Oke, nah ini dia ya pertanyaan diskusi untuk kalian, yaitu tadi kan aku udah bilang ya. Segala sesuatu yang awalnya dimulai dari kasih aja itu bisa menimbulkan perpecahan kalau kita ini masih punya ego, kita masih memikirkan diri sendiri.